ibadah yang kita laksanakan. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba Allah yang diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyiban, lalu Allah mudahkan setiap langkah kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilimpahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halalan thayyiban, bi'atus sholihah, lingkungan yang salih yang senantiasa menginspirasi, menguatkan dan memotivasi untuk terus beramal soleh sepanjang kehidupan. Sahabat dari Serama, kita awali perjumpaan kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Allah ya Razzaq. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah ya Rabb, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilman yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. As'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiyahum. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Syafi', as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiyahum. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Ghafur, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Sahabat dari Serama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita sebagaimana yang disampaikan di perjumpaan di opening acara tadi, yaitu menyelamatkan lisan. Ini merupakan rangkaian dari pembahasan 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika ditanya oleh orang itu, maka orang itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzni wa awjiz." Ya Rasulullah, beritahu aku, berikan aku kabar gembira terkait dengan cara untuk selamat dunia dan akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada beberapa cara ketika ingin selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz," wa fi riwayah alimni wa aujiz. Qal. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, berikan aku sesuatu ilmu yang ringkas agar selamat dunia dan akhirat." Maka Rasulullah menyampaikan lewat sabdanya ada 3 hal. Yang pertama, idza kumta fi sholatik fasholli sholatan muwaddi. Ketika engkau akan melaksanakan sholat, maka jadikan sholat itu seakan-akan sholat yang terakhir dalam kehidupanmu. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan sesuatu yang bisa menjadikanmu harus meminta maaf dengan perkataan yang telah engkau ucapkan esok harinya. Lalu wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak puas dengan nikmat yang Allah berikan sehingga iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk qanaah, merasa cukup dengan limpahan rizki yang Allah berikan sehingga bisa mengelolanya menjadi modal untuk terus melaksanakan amal soleh sepanjang kehidupan. Sahabat dari Serama, terkait dengan sholat kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah yang kedua kita akan membahas kali ini terkait dengan menyelamatkan lisan. Ini luar biasa. Bahasan ini menjadi topik utama kita di pagi hari ini agar kita senantiasa berupaya untuk menjaga lisan kita. Kenapa lisan harus dijaga? Karena tidak sedikit konflik terjadi gara-gara lisan. Konflik dalam keluarga terjadi disebabkan lisan. Konflik dalam bertetangga disebabkan lisan. Konflik dalam pertemanan, persahabatan, dalam dunia kerja bisa jadi karena lisan, karena kesalahan lisan. Sehingga disebut lisan itu lidah itu tak bertulang. Kenapa? Karena fleksibel, bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Jadi pilihannya hanya 2 saja. Ada lisan yang selamat, ada lisan yang celaka. Maka lisan yang selamat itulah lisan yang menjadikan pemiliknya beruntung, sehingga banyak kebaikan lewat lisan yang disampaikan. Mengajak manusia untuk beribadah, mengingatkan manusia terkait dengan kewajiban kepada Allah, memotivasi manusia agar senantiasa semangat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menegur ketika salah, lalu mengingatkan ketika lupa dan memotivasi ketika lemah. Itulah lisan yang selamat, lisan yang senantiasa basah dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga yang diucapkannya adalah berbagai bentuk kebaikan. Sahabat dari Serama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, dalam hal menyelamatkan lisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah lisan itu bisa mencelakakan?
Apakah lisan itu bisa menjadikan pemiliknya masuk ke dalam api neraka? Hadisnya disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat muda yang luar biasa semangatnya untuk menghadirkan setiap amal soleh dalam kehidupan, sehingga menginspirasi kita untuk mengambil hikmah dari setiap pertanyaan yang beliau sampaikan. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan lisan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kullih. Rasul ditanya, bagaimana supaya lisan ini bisa menyelamatkan dan menghantarkan kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadikan dirinya diazab, mendapatkan siksa gara-gara lisan. Maka Rasul menyampaikan, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kullih. Maukah engkau aku beritahu kunci dari keselamatan itu semua? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani nafsih. Maka Rasulullah segera memegang lisannya. Wa qala, lalu beliau berkata, kuffa alaika hadha, jagalah lisan ini. Qala, maka Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa gara-gara kesalahan lisan kami? Gara-gara dosa lisan? Qala, maka Rasulullah bersabda, thaqilat ka ummuk. Sungguh sangat kasihan ibumu wahai Mu'adz. Ini kalimat yang mengingatkan bahwa jangan sampai engkau terjerumus ke dalam kesalahan lisan sehingga kasihan dirimu, sungguh sangat kasihan. Maka wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim. Apakah engkau tidak tahu ada orang yang ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka gara-gara perbuatan lisannya? Au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Atau ada juga orang yang disungkurkan wajahnya ke dalam neraka gara-gara ucapan dari lisan mereka. Sahabat Israma dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya banyak di antara manusia ini yang celaka gara-gara lisannya. Ya memang ada perbuatan yang bisa mencelakakan dan ada juga lisan yang mencelakakan. Bahkan repotnya saat ini, tantangan yang paling berat bukan hanya lisan saja, tapi jari jemari kita yang bisa mengetikkan setiap huruf menjadi kata, setiap kata menjadi kalimat, setiap kalimat menjadi ungkapan, menjadi pernyataan yang terkadang tidak disadari dengan ketikan-ketikan lewat medsos dan yang lainnya bisa mempengaruhi orang untuk berbuat buruk, atau bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat buruk, atau bahkan dengan jari jemari bisa menyakiti orang lain. Itu efek perkembangan zaman saat ini. Sehingga jangan sampai ketika Rasul mengingatkan lisan bisa mencelakakan, justru lisan kita jaga tapi jari jemari yang tidak bisa dijaga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari segala bentuk keburukan agar dijauhkan dari keburukan itu. Sahabat dari selama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thabit, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahabna ibnu Adam, jika Bani Adam memasuki waktu pagi hari, fa inna a'dha'u kullaha tukaffiru lisan." Maka seluruh anggota tubuh manusia ini tunduk kepada lisannya. Wa taqul, lalu mengatakan, ittaqillah fina, bertakwalah kalian dengan urusan kami. Fa in istaqamtu
istaqomna, ketika engkau lisan berbuat lurus atau mengatakan kalimat-kalimat yang lurus, yang baik, yang benar, yang menyelamatkan, maka anggota tubuh pun akan baik, benar, dan lurus. Wa in wajajta i'wajajna, dan jika Anda bengkok, maka kami juga akan bengkok. Hadis rawahu Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan. Sahabat dari serama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu Allah mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari saat ini yang kita alhamdulillah masih hidup di waktu ini, Allah masih berikan rezeki, ternyata anggota tubuh itu tunduk kepada lisan pada hakikatnya, sehingga anggota tubuh itu berkata, wahai lisan, ketika engkau lurus maka kami pun lurus, ketika engkau bengkok maka kami pun akan bengkok. Itulah lisan seorang hamba yang bisa mempengaruhi anggota badan, apakah akan berlaku lurus atau bengkok, berlaku benar atau salah. Sahabat dari serama, dua hadis tadi cukup menginspirasi kita dan mengingatkan kita semua, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari dua hadis tersebut. Ternyata banyak orang yang celaka, ditelungkupkan wajahnya, disungkurkan wajahnya kelak di akhirat ke dalam neraka gara-gara lisannya. Lalu seluruh anggota tubuh merupakan representasi dari lisan seseorang. Kalau hati kan tidak bisa dinilai dan tidak bisa terlihat terkait dengan apa yang menjadi lintasan-lintasan hati seseorang. Walaupun berdekatan, satu dengan yang lainnya tidak tahu hati masing-masing. Tapi kalau lisan itu terdengar, real, kita bisa mendengarnya. Apalagi ketika lisan menginspirasi tubuh untuk berbuat keburukan. Na'udzubillah. Sehingga benar apa yang disampaikan Rasulullah. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan berkata dengan sesuatu yang bisa menjadikan engkau menyesal dan harus meminta maaf esok harinya. Semoga kita berupaya untuk menjaga lisan agar senantiasa menyelamatkan. Mangga Kang Wanil di lajeng. Baik, kita coba lihat ada pertanyaan tidak di WhatsApp ya. Di online juga ini kita sapa-sapa dulu di sini. Ada Alisa Decoration, alhamdulillah menyimak Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ada Ibu Wiwih juga menyimak, alhamdulillah. Anda bisa share-share ya ke rekan-rekan, sahabat, keluarga atau grup-grup yang terbaik untuk Anda, sehingga saling mengingatkan untuk watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dan ada Ibu Siti Juangsih, alhamdulillah turun hadir ya. Dan yang lain-lainnya silahkan, yang mau bertanya silahkan diketik saja, di chat saja, insya Allah kalau sempat kita jawab satu persatu. Baik, coba kita lihat di WhatsApp dulu. Kita lihat dari urutan paling bawah ya. Ada Ibu Rohaiti di Cupu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sarang Bu Rohaiti di Cupu Rancamanyar. Alhamdulillah menyimak terus Bu ya. Ibu punya satu pertanyaan. Ibu punya suami terkadang pundung. Nah, pundung teh bahasa Indonesianya apa ya? Teuwih tos 20 hari, tidak pulang sudah 20 hari. Lalu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Nyuhunkeun penjelasannya, minta penjelasannya, hatur nuhun. Yang pertama, tentu tidaklah suatu perbuatan itu terjadi tanpa alasan. Karena nggak ada. Kalau ditanya seseorang kenapa melakukan sesuatu, ya pengen aja, nggak bisa. Setiap hal pasti beralasan. Pun begitu juga yang terjadi pada suami ibu. Pasti ada
alasan dibalik dari setiap perbuatan. Maka tugas ibu adalah menginterogasi, tabayun istilahnya mah, mencari penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya salah seorang harus mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, ya bisa jadi tidak akan terjadi islah, tidak akan terjadi perdamaian. Jadi coba ibu yang mengalah, ya, ibu yang mengalah. Karena mengalah itu bukan berarti kalah, tapi bisa jadi mengalah itu merupakan solusi dari setiap masalah. Jadi ibu kalau mengalah, mudah-mudahan masalahnya selesai dan bisa bermusyawarah. Ibu datangi, kalau ada telepon tidak bisa didatangi, ya telepon lewat chat, ya, lewat video call, lewat telepon suara. Ibu tanya kenapa hal itu bisa terjadi, pasti ada alasannya. Nah, setelah ibu mendapatkan alasan-alasan, tentu kalaupun ada kesalahan segera minta maaf. Kalaupun memang suaminya yang salah, ya maafkan. Karena inti dari perdamaian dan perbaikan itu adalah mau meminta maaf dan mau memaafkan. Dan memaafkan itu bukan sesuatu yang terkategori hal yang buruk. Justru memaafkan itu adalah bentuk kemuliaan seorang di hamba Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Quran surat Ali Imran ayat 134, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Tuh. Jadi kalau salah segera minta maaf, karena kita tidak tahu apakah esok atau lusa kita masih hidup di dunia atau tidak. Karena itu rahasia Allah. Makanya 3 hal tadi yang disampaikan Rasulullah agar selamat dunia akhirat. Yang kedua adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan berkata-kata dengan sesuatu ucapan yang bisa menjadikanmu harus meminta maaf esok harinya. Jadi kalau salah minta maaf aja langsung. Jangan ditunda-tunda supaya clear permasalahannya, tidak ada beban dan cepat terselesaikan. Lalu yang kedua, ibu tempuh musyawarah. Ibu sudah mengalah, kalau salah minta maaf. Kalau beliau yang salah, suami ibu, ibu maafkan. Berikutnya adalah ibu berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami agar senantiasa istiqomah, panceg, kokoh berada dalam agamamu. Lalu selanjutnya, ibu sudah berusaha, ibu sudah berdoa, bertawakal kepada Allah. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika punya azam yang kuat, tekad yang bulat, maka serahkan terkait dengan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya pertanyaan lewat chat. Mohon maaf belum bisa mengangkat telepon ya. Kita dari chat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari chat. Pertanyaan yang chat di WA itu dari bawah ya. WA-nya WA kerama ya, jangan ke nomor pribadi, khawatir tidak bisa terbaca. Ibu Julaiha di Permata Biru. Alhamdulillah menyimak. Hatur nuhun Ibu, jazakillah khairan. Dari Pak Dadang di Andir Bale Endah. Oh, Andir Bale Endah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Mangga silahkan ya. Saya pernah mendengar orang beriman dan beramal soleh di antara keluarga akan dipertemukan kembali di surganya, di surga Allah. Kalau ada di Al-Quran, surat apa? Dan ayat berapa? Terima kasih Ustadz. Dari Pak Dadang, Andir Bale Endah. Baik, Bapak bisa lihat dalam Quran surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ya. Bapak catat suratnya surat Ar-Ra'du, surat ke-13 di ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga Aden, Jannatu Aden, akan memasuki surga tersebut siapa saja
yang mempunyai dan beramal soleh sepanjang hidupnya dari kalangan bapak-bapak kalian. Siapakah bapak-bapak kalian? Yang dimaksud adalah para leluhur, ayah, ibu, kakek, nenek, dan ke atas. Jadi jalurnya ke atas. Lalu wa min azwajihim, dan juga pasangan kalian, istri, suami, bahkan masuk di situ adalah sahabat, teman dalam kebaikan, teman dalam berdakwah. Itu masuknya ke azwaj, pasangan-pasangan kebaikan. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan kalian. Wal malaikatu, dan para malaikat akan memasuki setiap pintu-pintunya seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian atas apa yang kalian lakukan. Jadi amal soleh Pak yang bisa menyatukan seseorang walaupun terpisah dengan ajal dalam kehidupan dunia, kelak akan dikumpulkan di surga Aden sebagaimana yang Allah janjikan. Itu ya pertanyaan dari Pak Dadang di Andir Baleendah. Sudah terjawab alhamdulillah. Selanjutnya Kang. Baik, sahabat Rama, silakan untuk pertanyaan berikutnya di 085621211047. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan Kang Oni sehat selalu. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Yang barusan Ustadz sampaikan semuanya itu ya Ustadz ya. Kalau misalkan gini ada titipan pertanyaan. Teman aku tuh suka ini Ustadz, menghindari dari salah seorang temannya karena dia suka namimah sama yang lain gitu Ustadz. Jadi tidak bicara apa-apa lalu digoreng, istilah anak sekarang itu digoreng gitu Ustadz. Jadi kalau dia itu menghindar dari teman satu lingkungan itu hukumnya bagaimana katanya? Tolong ditanyakan. Nah sekarang udah ambil tanyakan pada Pak Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Biar keinginan ambu sih inginnya teman satu dengan teman yang lain itu sama-sama akur Ustadz ya. Jangan ada hal yang tidak diinginkan. Itu aja Ustadz. Atur nuhun atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambu Kalista ya. Terkait dengan adu domba, namimah, berita digoreng sehingga jadi kompor ya, kompor keburukan bagi orang lain. Nah ini tidak boleh adu domba atau namimah dalam Islam itu, karena biasanya adu domba itu berawal atau bersumber dari fitnah, dan Allah sudah mengingatkan wal fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk atau lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan berarti membunuh real jiwa seseorang, tapi membunuh karakter seseorang. Sehingga itu merupakan sebuah serangan psikologis terhadap orang tersebut. Karena kalau misalkan seseorang difitnah, berarti tentunya ini akan memperburuk citra orang tersebut di mata orang lain. Nah ini luar biasa jahat ya, jadi tidak boleh. Dan tidak ada untungnya, tidak ada untungnya. Kenapa? Karena setiap amal kehidupan seseorang itu akan dicatat oleh Allah. Bisa jadi manusia lain tidak tahu terkait dengan kebenaran apa yang digoreng tadi, tapi Allah Maha tahu. Kalau memang benar keimanannya, maka dia akan sadar tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mengetahui apa yang fisudur, apa yang ada dalam hati. Allah mengetahui apa yang nampak dari manusia. Sehingga Allah mengingatkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Quran surat Qaf dijelaskan tidaklah seseorang itu berkata melainkan Allah menugaskan malaikat untuk mencatatkan apakah perkataannya baik atau buruk. Nah ini ya, hati-hati. Lalu bagaimana? Kan harapan kita semuanya baik, hubungan pertemanan baik, persahabatan baik. Terkadang itulah yang menjadi ujian dalam berinteraksi, berkomunikasi dalam khalayak umum. Dan itu merupakan peluang dakwah untuk kita. Dan ketika kita dakwah itu tidak bisa memaksakan kehendak kita. Yang bisa dihadirkan adalah
kita sampaikan nasihat, kita sampaikan solusi terkait dengan feedbacknya, penerimaannya bisa baik bisa buruk, dan kita pun harus siap. Kalau baik ya alhamdulillah bisa berubah, kalaupun memburuk berarti itu merupakan ujian dalam dakwah, begitu. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke gedung dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung. Iya, masih di 104,7 Rama FM Bandung, 99 Airlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan 99,4 Rama FM Cianjur. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya di 0856 212 1047. Iya, silakan sahabat Rama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum Pak Ustaz. Amin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan keluarga Pak Ustaz sehat-sehat sadaya. Amin, amin. Aya nu bade ditaroskeun Pak Ustaz. Aya Mohon agawa. upami mohon alhamdulillah upami ieu saum sawal saurna teh tekenging di ngawitan di dinten Jumat kecuali di dinten Kemisna atau saum. Tah eta teh aya nu naroskeun ka abdi kayak cinta urang taroskeun heula ka Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustaz, ti Ibu Dede di Jatayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Man shoma Ramadan thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang dia saum Ramadan, selesai saumnya, lalu diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan melaksanakan saum setahun penuh, karena satu kebaikan itu berbalas 10. Kalau 30 hari saum Ramadan, 300 hari padanannya, ditambah dengan 6 hari berarti 60. 300 tambah 60, 360 hari padanan dari keutamaan pahala yang bisa didapatkan ketika menyertakan saum Syawal setelah saum Ramadan. Lalu menjadi pertanyaan, apakah boleh saum di hari Jumat, saum Syawal itu? Boleh, silahkan. Yang tidak boleh itu saum yang tidak beralasan. Misalkan hari Jumat ini pokoknya saum tidak ada alasan apapun, pokoknya ingin saum sunnah. Kalau ini kan saum Syawal, jelas saumnya di bulan Syawal, selama bulan Syawal, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai dengan penghujung Syawal, maka itu kesempatan yang terbaik untuk melaksanakan saum Syawal itu, Bu ya. Jadi boleh saja, nggak masalah kalau misalkan saum Syawal di hari Jumat, karena memang waktunya terbatas hanya di bulan Syawal saja. Jadi yang tidak boleh itu tadi ujuk-ujuk saum tidak beralasan, dan ketika ditanyakan ya saum aja, saum sunnah, begitu.
Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari sahabat ramai sudah masuk via WhatsApp chat. Pak Ustadz izin bertanya, mohon dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 95 menerangkan tentang apa Pak Ustadz? Terima kasih. Al-An'am ayat berapa kan? 95 Pak Ustadz. Quran surat Al-An'am ayat 95. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir atau tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Ini merupakan peringatan ya. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa hanya baca di ayat tersebut, tapi baca di ayat-ayat sebelumnya. Misalkan bisa dibaca dari ayat 92, 93, 94 baru ke 95 sehingga nyambung nanti pembahasannya. Kenapa Allah menyampaikan seperti itu dalam firman-Nya? Untuk mengingatkan manusia, Allah lah yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Sehingga Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan. Dan Allah mengingatkan, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang menghidupkan yang mati, wa mukhrijul mayyit minal hayy, dan Allah mematikan dari yang hidup. Artinya apa? Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan, dan itulah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehendaknya. Al-Qadir, Allah itu maha berkehendak kepada makhluk-makhluknya. Idza arada syai' ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, mudah saja suatu terjadi maka terjadilah. Begitu. Ya, kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya, saya berjuang untuk menjaga lisan, sikap dan lain-lain menghadapi anak-anak laki-laki yang sudah balik. Mulai dari sikap lemah lembut, contohnya yang baik, doa terbaik setiap saat. Tetapi ujung-ujungnya saya tidak bisa menahan emosi. Bagaimana Ustadz harus saya lakukan? Ya itu dia. Jadi amal itu tergantung dari akhirnya. Ada orang yang dia berbuat kebaikan terus, kan mengajak kebaikan ya, menjaga lisan, mengingatkan anak-anak untuk berbuat baik, menghindari setiap kemaksiatan, taat terhadap Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Tapi ujung-ujungnya marah. Nah ini yang bisa menjadikan amalan sia-sia itu seperti itu. Marah memang normal, manusia itu ketika kecewa bisa jadi marah, betul. Tapi jangan kita terjebak dalam kemarahan terus-menerus. Lalu bagaimana solusinya? Rasul sudah mengingatkan, wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bi khawatimiha, tergantung dari akhirnya. Maka apakah akhir baik atau akhir buruk? Yang kita harapkan kan akhir yang baik. Maka itulah tantangan, bagaimana istiqomah di jalan dakwah, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan siapapun yang kita ajak. Sehingga ketika kita mengajak berbuat kebaikan, motivasinya harus karena Allah. Ketika kita motivasinya karena Allah dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tapi Allah yang bisa memaksakan kehendaknya kepada makhluk-makhluknya. Maka minta kepada Allah lewat doa di balik usaha kita, dan bertawakal mewakilkan hasilnya agar Allah memilihkan hasil yang terbaik untuk perjalanan dakwah kita. Begitu. Ya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, membaca di sebuah hadis, cuman kurang tahu hadis riwayatnya siapa gitu, lupa lagi gitu. Berarti yang bunyinya terjemahannya gitu Pak Ustadz, berkaitan dengan menjaga lisan gitu Ustadz ya. Jadi kuasailah lisanmu, kemudian lapangkanlah rumahmu, dan menangislah atas dosa-dosamu. Nah, yang dikatakan itu adalah melapangkan rumahmu gitu Ustaz. Bagaimana maksud makna daripada melapangkan rumahmu itu Ustaz? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun itu hadis, harus dilihat dulu Pak hadisnya ya. Sehingga tidak salah menginterpretasikan dari hadis tersebut, sehingga sesuai dengan penyampaian Rasulullah terkait kalau itu adalah hadis. Tadi jaga lisan, melapangkan rumahmu, artinya apa? Nah tentu harus dikembalikan kepada hadisnya. Dilihat dulu kalau hadis-hadis riwayat siapa, dilihat hadisnya atau kirimkan oleh Bapak hadisnya ke chat Rama FM ya, sehingga bisa dibaca dan jelas kita bisa cari terkait dengan syarah hadisnya. Begitu Pak. Jadi sementara kalaupun kita ambil hikmah dari kesimpulan hadis tersebut adalah berlaku baik dalam setiap hal dan setiap kondisi. Berlaku baik dengan lisan, berlaku baik dengan perbuatan, dan menjadi orang yang bermanfaat mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu di rumah, lalu di lingkungan bertetangga, lingkungan kerja, dan lingkungan yang lainnya, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sehingga rumah merupakan awal pertama untuk menumbuh suburkan kebiasaan baik sehingga akan menyebar kepada lingkungan yang lebih besar lagi. Silakan dikirimkan saja Pak ya hadisnya, nanti kita coba pelajari. Begitu. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriksa Ustaz. Mohon. Tumar Ustaz terkawis salah sawios hadis Rasulullah ngaminan ucapan pilo amin nalika doa malaikat di hidup itu. Yang terusna si nate di selama lajan Ramadan masih nganggo Pak harta bentuk miros ya ka Ibu Rama nama sejubana. Iya nu jantan patah Ustaz dupi praktek sholawat teh. Nah, Gerupina Ustaz di atas Kumaha Pak? Praktek salawat kumaha? Kira putus-putus? kan nyatawisnya si tilu hadisnya teh di malaikat ngadoa bahwa terkelas diaminan ke Rasulullah. Ya terus doa nate terhina jalmi anu di malaikat disebutkan Rasulullah apa disebut dengan wasakwan doa jalmi terhina jalmi anu dikantutkan Ramadan dosa nangsian serta nu kantilu terhina jalmi anu nalika masker juga nang orang tua terbiasa ngajakan terbiasa bersyukur. Mohon. Oh diaminan termaksana tina sholawat eta Ustaz. Mana sholawat nah kita maca sholawat secara khusus atau Nabi ngawalar itu nalika Muhammad Rasulullah SAW Nabi pada hadis Ustaz. Mohon Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan doa malaikat Jibril itu Pak ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan setelah selesai dari Ramadan, maka rugi, maka Rasul mengaminkannya. Yang kedua, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup
atau salah satu dari keduanya masih ada, tetapi ia tidak menjadikan sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak mampu berbakti kepada orang tua, baik ketika ada keduanya atau salah satunya, atau bahkan ketika sudah tidak ada. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi oleh usia hidup orang tuanya. Kalaupun sudah meninggal, baktinya bagaimana? Doakan, mintakan ampunan, biasakan amal soleh yang diajarkan oleh orang tua sehingga menjadi kebiasaan, sehingga mereka kebagian pahalanya atas dasar alim yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan juga waladun solih yada'ulah, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, orang yang disebutkan di hadapannya Nabi, nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak bersalawat kepadanya. Jadi ada dua hal terkait dengan salawat dalam hadis ini. Yang pertama, ketika nama Rasul disebut maka bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang paling simpel dan paling pendek. Jadi ketika disebutkan nama Rasul maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Allah juga memerintahkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikan salam keselamatan. Tuh, jadi ada perintah dalam Al-Quran. Dan ketika disebutkan nama Rasulullah maka bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita meniti jalan keselamatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah merupakan cara bersalawat lewat perbuatan kita. Sehingga lisan bersalawat tadi dengan kalimatnya, dan juga amalan kita sebagai bentuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan kembali ke pertanyaan, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Rama, masih dalam rangkaian dialis bersama Onil dan juga narasumber kita Ustaz Taufan. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung. Masih dalam rangkaian dialis bersama Onil dan juga narasumber kita Ustaz Taufan. Pak Ustaz, tidak terasa waktunya hampir habis. Mungkin terakhir ada informasi yang mau sampaikan di pagi ini. Baik sahabat Risrama yang sama-sama mengharapkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Informasi yang pertama, alhamdulillah jamaah umroh Darul Muttaqin yang sedang melaksanakan umroh ya sudah sampai di kota Mekah, dan tadi dini hari waktu Indonesia bagian barat sedang melaksanakan umroh. Kita doakan ya agar mereka sehat walafiat. Yang membimbing Pak Ustadz, guru kita semua, Ustadz Asep Rohidin, senantiasa diberikan sehat walafiat, kemampuan, dan juga tentunya kembali lagi kelak setelah pelaksanaan umroh ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat walafiat, dan bisa meneruskan aktivitas dakwah sebagaimana
Darul Muttaqin Cimahi, sehingga Anda bisa mendapatkan petunjuk, ada rute yang bisa Anda ikuti sehingga sampai di tempat yang Anda tuju. Juga di sana Anda bisa menggali informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh untuk keberangkatan berikutnya, lalu bimbingan ibadah haji untuk tahun 2027, dan juga informasi terkait dengan Madrasah Sanawiyah Darul Muttaqin dan juga agenda-agenda pengajian di bawah koordinasi Darul Muttaqin. Silakan Anda datang saja ke Kebun Kopi 198 Cimahi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Atau Anda bisa WA ke WA kami di 0858 098 000007. Begitu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas segala atensi Anda dan juga atas wakaf yang Anda titipkan. Semoga Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bertemu esok hari. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rizki berupa sehat kemampuan, sehingga bisa kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Akhirnya kami undur diri, mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ustaz Taufan dalam rangkaian dialis edisi Ahad di tanggal 29 Maret 2026 dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Airlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan 99,4 Rama FM Cianjur. Onil bersama Ustaz Taufan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.